Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai perkataan yang sia-sia membocorkan hayat. Dalam hal ini kita akan belajar 5 hal saudara-saudari. Yang pertama, wadah yang bocor. Kalau suatu wadah yang berisi air berlubang, meskipun kecil sekali lubangnya, air yang ada di dalamnya akan bocor keluar dan habis. Masalahnya bukan ada airnya atau tidak saudara-saudari, melainkan bocor atau tidak bocor. Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Perkataan ini memperlihatkan kepada kita satu perkara, yaitu orang yang menuntut Tuhan, orang yang mempunyai hayat Tuhan dan yang dengan hayat ini akan menyuplai gereja, ia harus berhati-hati terhadap perkataannya. Kalau perkataannya tidak berhati-hati, hayat akan bocor saudara-saudari. Jadi sebagai orang-orang muda yang takut akan Tuhan, kita perlu memperhatikan perkara ini agar dalam perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, kita menjadi berkat dan benar-benar realitas dalam kehidupan kita. Yang kedua, dihakimi berdasarkan ucapan. Dalam Matius 12 ayat 36 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Menurut ucapan kita akan dibenarkan dan menurut ucapan pula kita akan dihukum. Inilah kata Tuhan Yesus. Kita harus nampak perkataan yang sia-sia, perkataan yang menyalahi orang tidak bisa kita gantikan dengan mengganti rugi. Kita bisa saja telah minta maaf kepadanya, juga telah menarik kembali perkataan kita itu, tetapi perkataan yang telah keluar itu tak mungkin bisa terhapus bersih. Perkataan yang melukai hati orang lain tidak bisa ditarik kembali. Dosa ini akan terbentang di hadapan Allah. Karena Yesus berkata, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang ketiga, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kita harus menjaga mulut kita dan membereskan hati nurani kita. Dalam Lukas 6 ayat 45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hal yang meluap di hati akan keluar dari mulut. Sebab itu di hadapan Allah kita harus belajar untuk tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia saudara-saudari. Dan yang keempat, membereskan hati. Untuk itu kita harus mulai membereskannya dari hati kita. Kalau hati kita tidak benar, mulut kita selamanya tidak bisa dibereskan. Jadi kalau mau membereskan perkataan yang sia-sia, kita harus terlebih dahulu harus membereskan hati kita saudara-saudari. Dan yang kelima, yang terakhir, membereskan mulut. Dalam Yakobus 3 ayat 11 mengatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Dari satu sumber tidak bisa memancarkan dua macam mata air. Lalu bagaimana dari satu mulut bisa mengeluarkan dua macam perkataan saudara-saudari? Satu sumber hanya bisa mengeluarkan satu macam air. Demikian juga dari mulut hanya bisa mengeluarkan satu macam perkataan. Terhadap perkataan yang sia-sia, kita harus membereskannya secara khusus di hadapan Tuhan. Kita perlu memohon kepada Tuhan, oh Tuhan Yesus, bereskanlah mulutku dengan kasih karuniamu, jagalah bibirku. Jadi kalau kita tertolong dan terlepas dari hal ini, maka kita akan terlebih sedikit berbuat dosa dan sekaligus tidak memberi kesempatan kepada orang mengucapkan perkataan yang sia-sia. Maka di hadapan Allah kita akan dapat menjaga mulut kita dan tidak membocorkan hayat. Kalau kita dalam perkataan bisa terjaga, kita tidak akan membocorkan hayat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.